Tak ada yang lebih sial daripada seseorang yang ingin melucu tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian memikir, kalau pekerjaan paling gampang itu ya jadi badut, tinggal bertingkah kocak, dan orang lain akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti tak gampang buat orang lain tertawa. Apalagi saat saya sendiri sedang tak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah marah dan tersinggung, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa hanya karena lelucon kamu dipidana, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Sini saya cerita, kawan baik saya, seorang pelawak. Dia dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang katanya menghina. Ceritanya seseorang yang memanjat pohon kelapa pukul 10 pagi, dan dari atas pohon kelapa itu ia mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat seluruh kampung heboh. Orang-orang bergerombol mendatanginya, berteriak-teriak menghina, bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. "Dasar kafir, turun kamu!" Tapi dengan santai, orang itu menjawab, "Siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir, saya azan subuh jam 4 di masjid, tak ada satupun dari kalian yang datang. Giliran saya azan jam 10 pagi, kok kalian semua pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang gak taat? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang lain hanya karena berbeda, langsung bermusuhan. Sepertinya memang zaman sekarang orang sangat suka berkelahi. Kalau Descartes bilang, "Saya berpikir, maka saya ada." Orang-orang sekarang tuh seperti bilang, "Saya bertengkar, maka saya ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan, bahkan diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat digunakan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Makanya, zaman sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu beliau juga seorang badut. Kata beliau, menjadi badut itu enak. Terus kan sekarang tuh sedang ngetren, anak mengikuti orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga pengen jadi presiden. Enggak deh, kan anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang wali kota. Sudah jangan bicara ngelantur, nanti saya di penjara. Dulu kata bapak saya, jadi badut itu enak, penghasilannya lumayan. Bapak
sekitar saya sering diundang. Ya karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah kalau sekarang, jangankan badut, pelawak saja kalah lucu sama politikus. Aduh, saya nggak tahu kamu mau datang. Silahkan. Duduklah. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak haus? Kamu nggak lapar? Syukurlah. Lagi pula saya sedang tidak punya apa-apa. Tapi bisa GoFood kok. Tapi kamu yang bayar. Itu pacar saya. Loh, jangan ketawa ngejek begitu. Badut kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Gimana pacar saya? Ganteng nggak? Namanya Wildan. Lengkapnya Wildan Bayar. Terima kasih kamu sudah mau datang. Terima kasih sudah tidak melupakan saya. Kamu pasti rindu ya? Sama, saya juga. Rindu itu berat. Kamu gak bakal kuat. Biar aku saja. Kamu masih suka aku? Katanya kamu sudah punya pacar. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Wildan! Ternyata hanya khayalan saya saja. Saya ini jomblo. Sudah jomblo, jadi badut. Nasib saya benar-benar ambyar. Loh, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apa ada yang aneh dengan saya? Lagi pula, sudah saya katakan, saya ini orang sial. Tapi, nasib memang membingungkan. Nasib selalu mempunyai kejutan-kejutan yang tidak bisa saya duga. Lihat sekarang, saya menggunakan pakaian bagus. Tapi, saya sama sekali tidak pernah memimpikan ini. Tapi ya, mungkin ini memang sudah nasib saya. Suatu hari, saya diundang untuk menghibur
kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, tak lucu sama sekali. Tapi semua orang yang hadir tertawa terbahak. Saya hanya menjentik-jentikan jari seperti ini, semua tertawa. Saya hanya menggoyang-goyangkan pinggul seperti ini, juga semua orang tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua yang hadir tertawa terbahak. Mereka tertawa dengan hal tolol yang bodoh yang saya lakukan. Dan menurut saya, itu adalah situasi paling tolol yang pernah saya lakukan. Lalu pimpinan partai mendatangi saya. Katanya saya sosok yang karismatik, punya bakat untuk disukai banyak orang, dan itulah kunci menjadi pemimpin. Ia bilang pada saya, sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Kamu hanya perlu disukai banyak orang. Demokrasi membuat orang jadi pemimpin bukan karena kecerdasannya. Yang penting kamu mempunyai bakat untuk disukai banyak orang. Semakin banyak pendukungmu, semakin banyak yang memuja-mujamu, kamu akan menjadi pemimpin. Penggemarmu akan memuja-mujamu, bahkan ketika kamu melakukan kesalahan. Tak peduli kamu benar atau salah sekalipun, orang-orang tetap menyukaimu. Dan kamulah sosok yang dibutuhkan partai. Lalu saya didandani keren seperti ini, diikutkan pilkada. Padahal saya sendiri tak tahu apa itu pilkada. Saya bahkan nggak tahu bedanya pilkada dan pilkabe. Tapi orang-orang bilang, kalau pilkabe nggak boleh dicoba-coba buat anak. Kalau pilkada sih boleh dicoba-coba buat anak. Makanya banyak anak pemimpin dan pejabat yang ikut-ikutan pemilu. Saya memiliki nasib buruk. Sudah saya katakan kan. Bahkan ketika mengikuti pilkada, saya menang. Mungkin zaman memang sudah gila. Saya dijadikan pemimpin hanya karena bisa menghibur mereka. Katanya saya orang paling lucu. Saya memang badut yang sial. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun saya tetap menjadi badut. Badut yang bisa mereka atur. Badut yang katanya bisa membuat hidup mereka bahagia. Memang saya memiliki nasib yang sangat sial. Percayalah, menjadi pemimpin itu tak mudah. Menjadi badut pun tak mudah. Kamu tak akan kuat. Biar para pemimpin saja.
Alhamdulillah.